Terima kasih bagi kalian yang telah mengklik video ini. Nama gue Ryu, and welcome to Red Room. Pada video kali ini, kita akan membahas kisah luar biasa dari seorang psikopat Jepang yang bernama Tatsuya Ichihashi. Dia adalah seorang pembunuh berdarah dingin yang berusia 28 tahun, yang entah apa motifnya melakukan pemerkosaan, pembunuhan, dan juga pembuangan tubuh guru bahasa Inggrisnya yang berusia 22 tahun yang bernama Lindsay Hawker. Dan kasus ini tetap menjadi salah satu pembunuhan orang asing paling terkenal di Jepang hingga hari ini. Dalam kurun waktu 2,5 tahun, Ichihashi menjadi target operasi oleh polisi Jepang. Selama 2 tahun lebih, Ichihashi menghindari polisi dan melarikan diri serta menyamarkan rupa wajahnya. Bagaimana dia bisa menghilang begitu lama meskipun menjadi salah satu orang yang paling dicari di Jepang? Mari kita masuk ke dalam kronologinya. Lindsay Hawker. Dia lahir di Coventry, Inggris pada tahun 1984. Dan dia lulus dari Universitas Leeds pada tahun 2006 dengan gelar kehormatan kelas 1. Sambil mempertimbangkan untuk melanjutkan pendidikannya dan mendapatkan gelar master pada saat itu, dia memutuskan untuk traveling sekaligus mengajar bahasa Inggris di luar negeri. Setelah liburan dan traveling dari Jepang selesai, Lindsay akan melanjutkan pendidikannya kembali. Pada tahun 2006, dia bekerja untuk sekolah percakapan bahasa Inggris utama di Jepang yang bernama Nova. Cabang tempat dia bekerja terletak di dekat Koiwa, Tokyo, dekat dengan rumahnya yang berada di Ichikawa. Dia tinggal dengan 2 orang teman sekamar dan mengajar bahasa Inggris kepada orang dewasa dan juga anak-anak di Jepang. Pada tanggal 20 Maret 2006, pada suatu sore, Lindsay berada dekat stasiun menuju area tempat parkiran sepeda untuk pulang ke rumahnya. Ketika itu, dia merasa diikuti oleh laki-laki asing dari belakang. Laki-laki tersebut bernama Tatsuya Ichihashi. Setelah berhasil mendekati Lindsay, Tatsuya mengatakan bahwa dia adalah guru bahasa Inggrisnya. Tapi, Lindsay mengatakan kepadanya bahwa dia belum pernah bertemu dengan Tatsuya sebelumnya. Tatsuya pun kemudian meminta Lindsay untuk menjadi guru bahasa Inggris privatnya. Lindsay pun menolak tawaran pria yang tidak dikenalnya tersebut dan mulai mengendarai sepedanya pulang. Tidak sampai di situ, rupanya Tatsuya terus mengejar dan mengikuti Lindsay sampai menuju ke apartemennya Lindsay. Lindsay mulai ketakutan dan memberanikan diri untuk bertanya pada Tatsuya. Mengapa Tatsuya mengikutinya, padahal dia telah menolak untuk menjadi guru bahasa Inggrisnya? Saat dia bertanya seperti itu, Tatsuya mengatakan kalau dia hanya ingin meminta segelas air minum. Lindsay yang tanpa curiga terhadap Tatsuya mengundang Tatsuya ke apartemennya dan juga mengenalkan kepada 2 orang teman sekamarnya, agar Tatsuya tahu dia tidak tinggal sendirian. Saat berada di apartemennya, Tatsuya meminta Lindsay mengambilkan sebuah pen dan kertas. Dia pun langsung menggambar sketsa wajah Lindsay dan menuliskan nama, nomor, dan alamat emailnya dengan harapan Tatsuya dapat terus berkomunikasi dengan Lindsay. Singkat cerita, pada tanggal 24 Maret 2007, Lindsay dan Tatsuya pun bertemu di sebuah kafe yang berada dekat dengan rumah Tatsuya. Ternyata, Tatsuya menawarkan uang dengan jumlah yang sangat besar agar Lindsay mau mengajar bahasa Inggris padanya. Dalam pelajaran pertama mereka, Lindsay pada saat itu tidak tahu banyak tentang Tatsuya. Lindsay hanya mengenal Tatsuya adalah orang yang sangat gigih dan juga tergila-gila padanya karena dia telah didekati oleh Tatsuya sejak seminggu sebelumnya. Di dalam kafe tersebut, Lindsay mulai mengajarkan bahasa Inggris pada Tatsuya. Pada saat pelajaran selesai dan Lindsay akan meninggalkan kafe tersebut, Tatsuya mengatakan kalau dia tidak membawa uang untuk membayar Lindsay. Tatsuya pun mengajak Lindsay untuk datang ke apartemennya dengan alasan untuk mengambil uang. Rekaman CCTV di kafe tersebut menangkap gambar Lindsay dan Tatsuya saat meninggalkan kafe
dan mereka naik taksi ke apartemen Tatsuya. Saat mereka berdua sampai di apartemen tersebut, Lindsay meminta taksi untuk menunggunya kembali. Lalu, ketika mereka sudah memasuki apartemen, Tatsuya langsung menyeret, mencekik, dan memperkosa Lindsay. Tatsuya memukul Lindsay hingga terdapat benjolan di kepalanya. Lindsay yang berteriak dan kehabisan tenaga terus melakukan perlawanan terhadap Tatsuya. Pada akhirnya, Tatsuya kembali mencekik Lindsay dan mematahkan tulang lehernya. Hingga akhirnya Lindsay pun meninggal dunia. Pengemudi taksi yang menunggu tadi pun akhirnya pergi karena Lindsay tidak kunjung keluar dari apartemen tersebut. Setelah membunuh Lindsay, Tatsuya mencukur kepalanya, mengikat tubuhnya dengan syal dan tali, dan menempatkan di bak mandi. Tatsuya pun menguburnya dengan tanah, dan di atasnya ditaburi pupuk tanaman. Tatsuya pun kemudian memindahkan bak mandi dari kamar mandi ke balkon pada malam itu, hingga tetangga melaporkan mendengar suara keras dari logam yang terseret sepanjang malam itu. Dua teman sekamar Lindsay melaporkan Lindsay hilang keesokan harinya ke kantor polisi. Dan sekolah bahasa Inggris tempat Lindsay bekerja pun juga melaporkan dia hilang ketika dia tidak muncul untuk bekerja selama 2 hari. Panggilan telepon tersebut langsung membuat polisi Jepang menyelidiki kasus Lindsay. Untungnya, Lindsay telah meninggalkan catatan dengan nama dan alamat Tatsuya untuk teman sekamarnya. Lalu teman sekamar Lindsay memberikan catatan tersebut kepada polisi, hingga mereka dapat mengunjungi tempat yang diberikan Lindsay tersebut untuk penyelidikan lebih lanjut. Polisi yang tiba di apartemen Tatsuya melihat tidak ada lampu yang menyala, tapi polisi memperkirakan bahwa ada seseorang di dalam apartemen tersebut. Ketika petugas memasuki apartemennya, mereka menemukan tumpukan komik Jepang tentang kejahatan dan kekerasan. Barang-barang Lindsay pun ditemukan berserakan di atas lantai. Juga bak mandi dengan tanah dan pupuk tanaman di atasnya. Petugas melihat kedua tangan Lindsay yang sudah tidak bernyawa keluar dari tanah yang berada di bak mandi tersebut. Selama berbulan-bulan Tatsuya dalam pelarian, ada laporan tentang dirinya berada di Filipina, serta laporan bahwa dia menggunakan berbagai penyamaran, termasuk berdandan seperti seorang wanita. Banyak pula laporan mengenai keberadaan Tatsuya, akan tetapi polisi belum berhasil menangkap pelakunya. Tatsuya juga mengubah penampilannya, menggunakan klinik operasi plastik dan mengoperasi dirinya sendiri. Dia menjalani operasi plastik untuk mengubah tampilan wajahnya, termasuk menggunakan pisau dan gunting untuk memotong bibirnya sendiri dan menghilangkan tai lalat di wajahnya. Selama menjadi buronan, ia juga mengunjungi berbagai klinik di seluruh Jepang untuk menjalani beberapa prosedur, termasuk operasi hidung dan bibir, dengan identitas yang juga berubah-ubah. Ichihashi Tatsuya sangat pintar dalam mengelabui masyarakat Jepang. Padahal, di seluruh stasiun kereta api Jepang sudah tertempel pengumuman mengenai Ichihashi Tatsuya. Dalam pengumuman tersebut tertulis bahwa Tatsuya merupakan buronan yang sangat berbahaya. Bahkan dalam pengumuman tersebut tertulis bagi siapapun yang bisa memberikan informasi keberadaan buronan tersebut disediakan hadiah berupa uang. Jumlah uang hadiah yang ditawarkan pun tidak tanggung-tanggung. Mulainya sekitar 1 juta yen di tahun 2007. Itu adalah 3 bulan setelah kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh Tatsuya. Kemudian, hadiah meningkat menjadi 10 juta yen pada tahun 2009. Di Jepang merupakan hal yang lumrah untuk menyediakan hadiah uang apabila mampu menangkap buronan berbahaya. Hal tersebut juga merupakan kemungkinan yang membuat buronan penjahat di Jepang sulit untuk melarikan diri. Akibatnya, Ichihashi Tatsuya pun sulit melarikan diri ke luar negeri. Satu-satunya kesalahan Lindsay adalah bersikap baik kepada orang asing yang sepertinya tertarik padanya yang ingin belajar bahasa Inggris. Kebaikan Lindsay itu akhirnya
akan menjadi kesalahan fatal baginya. Orang tua Lindsay Hawker juga mengatakan, "Pembunuh putriku sekarang telah mempermalukan negaramu. Dia harus ditangkap. Dia tidak bisa dibiarkan bersembunyi." Akhirnya setelah 2,5 tahun dalam pelarian, Tatsuya ditemukan dan ditangkap saat di Osaka. Dia hendak naik kapal feri menuju ke pulau kecil Okinawa. Dengan tumpukan bukti dan interogasi yang intens, Tatsuya akhirnya mengaku telah membunuh Lindsay dengan cara memperkosa, mencekik, dan mematahkan tulang lehernya. Setelah itu Lindsay dikubur dengan tanah dan pupuk tanaman di dalam bak mandi, serta membiarkan kedua tangannya keluar. Setelah pengejaran yang sangat lama, Tatsuya akhirnya ditangkap dan juga diadili. Tatsuya akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup pada bulan Juli tahun 2011. Dia menulis sebuah buku di dalam penjara tentang perjalanannya dalam aksi melarikan diri dari polisi sampai penangkapan dirinya. Kisah pembunuhan yang dilakukan Tatsuya diangkat menjadi sebuah film pada tahun 2013. Film tersebut berdasarkan buku yang ditulis oleh Tatsuya selama dia mendekam di penjara. Meskipun Tatsuya Ichihashi lolos dari hukuman mati, hukuman seumur hidup yang dijalaninya akan memastikan dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menjalani hidup lagi. Bahkan, di persidangan, dia telah meminta maaf kepada keluarga Lindsay dan menyesal atas kejahatannya. Dan itulah dia tadi kasus pembunuh berdarah dingin Tatsuya Ichihashi. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini sampai habis. Sampai bertemu di video selanjutnya. And see ya. Dia mengatakan kalau dia hanya ingin meminta segelas air minum.